Acara selanjutnya yaitu Mauhidoh Hasanah dan doa yang disampaikan oleh guru kita maka kepada Al-Mukarram Gus Khalil Ahmad, dengan segala rendah hati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para guru kami, para ustaz, Al-Mukarram Syekh Al-Hafidh Ustaz Abdul Rahim Maulana Wahab hafizahullah rahimahullah, para hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, sudah tertulis di Lauhul Mahfudz sana. Sudah tertulis di Lauhul Mahfudz sana bahwasanya kita ini adalah seorang hamba Allah, seorang anak Adam yang akan lahir di hari-hari detik-detik menjelang hari kiamat. Bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di penghujung-penghujung umur mendekati kehancuran dunia ini. Maknanya, zaman yang akan kita hadapi sekarang ini bukanlah zaman yang mudah. Zaman yang akan kita hadapi sekarang ini, ma zadaz zaman illa wa ma ba'dahu syarrun min. Zamannya akan banyak rintangan, banyak ujian dari segala arah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan dalam riwayat Abu Hurairah, nanti pada akhir zaman itu fitnah nanti datang, umyaun muzlimah yamuru mawral bahr la yabqa baitun minal arab wala minal ajam illa mala'athu dhullan wa khawfa. Fitnah nanti akan datang laksana ombak-ombak yang hitam pekat, ombak-ombak yang membutakan, yang akan menghancurkan seluruh kota, menghancurkan seluruh daerah. Tidak pandang bulu siapapun pada akhir zaman, hampir-hampir semua pasti terkena fitnahnya. Fitnah tersebut akan menyelimuti Syam, akan mengelilingi Irak, akan memukul mundur bangsa Arab dengan sekeras-kerasnya dengan tangan dan kakinya fitnah tersebut.
Coba kita lihat sekarang. Sekarang ada fitnah, namanya fitnah teknologi. Yang dulu zaman Imam Ghazali, kalau orang itu sudah masuk dalam tempat suluk, sudah masuk di pesantren, sudah aman. Suasana-suasana luar tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Mereka juga tidak akan bisa terpengaruh dengan kemaksiatan yang ada di luar. Tapi dengan adanya teknologi sekarang ini, teknologi telah menyerang, menghancurkan benteng-benteng pesantren tadi, hingga masuk ke rumah kiainya, masuk ke kantor-kantor ustaznya tadi. Sehingga suasana di Hollywood sana, suasana di London, suasana di Madrid, di Barcelona bisa dilihat dari kamar-kamar ustaznya. Kamar, bilik-bilik tempat suluk sekarang tidak lebih dari diskotik. Mereka bisa melihat apa yang mereka mau. Mereka bisa mendengarkan apa yang mereka suka. Hampir-hampir pada zaman ini tidak ada orang yang selamat dari fitnah teknologi ini. Dunia dihias dengan begitu menyenangkan, dengan begitu indah sekali. Agama dianggap dipandang sebelah mata pada hari ini. Orang-orang kalau datang ke konser-konser, kalau datang malam tahun baru dengan begitu gembira, hujan-hujan, gak ada yang ngantuk, teriak-teriak, mukanya ceria. Tapi kalau datang di majelis-majelis pengajian, majelis-majelis bayan, mukanya capek, letih, gak ada kesemangatan, gak ada keinginan, dimasukkan di telinga kanan, dikeluarkan di telinga kiri. Itulah zaman kita ini. Zaman kita ini kita teriak-teriak, kita jelaskan tentang fadilahnya sholat, fadilahnya dakwah, obralan pahala di mana-mana. Orang nggak ada yang terkesan. Kalau kita teriak-teriak di Madiun, di Jakarta, cerita-cerita fadilah, yang terkesan tidaklah banyak. Tapi kalau sudah iklan-iklan di TV, semangat semuanya. Ini zaman kita ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berhenti sampai sini. Ujian yang datang kepada kita itu bukan berhenti sampai sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, nanti pada akhir zaman langit akan menahan sepertiga hujannya, bumi akan menahan sepertiga pohonannya. Sehingga di mana-mana paceklik, di mana-mana terjadi kekeringan, kekurangan makanan, kekurangan minuman. Terjadi selama 1 tahun. Tahun berikutnya ternyata lebih dahsyat lagi. Langit bukan menahan sepertiga, tapi menahan 2/3 hujannya. Bumi menahan 2/3 pepohonannya. Sehingga harga makanan saat itu lebih mahal dari harga berlian, dari harga emas, dari harga perak. Di mana-mana banyak kelaparan, hewan-hewan banyak yang mati bertumbangan saat itu. Tahun ketiga ternyata lebih dahsyat lagi. Langit tidak meneteskan air walaupun hanya 1 tetes. Bumi tidak menumbuhkan walaupun hanya 1 daun. Nabi sabdakan saat itu hampir-hampir semua hewan mati, gak ada yang mampu bertahan hidup. Musibah yang begitu dahsyat, keimanan saat itu digoncang dengan begitu dahsyatnya. Puncaknya musibah, puncaknya masalah, puncaknya krisis yang begitu mengerikan. Di saat mereka imannya sedang goyah, diguncang dengan begitu luar biasa, tiba-tiba dari Khurasan datang seorang makhluk yang terkutuk, yang bentuknya itu sama sekali tidak menyenangkan. Bentuknya itu begitu mengerikan. Mata kanannya gak ada matanya, gak ada lubangnya, bahkan gak ada alisnya. Mata kirinya Nabi sabdakan seperti anggur yang mau pecah, yang berwarna hijau, yang di atasnya tadi ada daging kasar seperti cengkir ayam.
Rambutnya begitu merikan seperti ular-ular yang siap mencaplok mangsanya. Dia naik himar mengelilingi seluruh dunia. Di tangan kanannya membawa surga yang dikatakan berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, membawa sungai-sungai yang begitu indah, begitu lezat, begitu seger, begitu manis sekali. Di saat puncaknya kelaparan, tangan kirinya membawa neraka api yang berkobar-kobar yang begitu mengerikan. Dia melewati daerah-daerah, dia tunjuk langit, wahai langit turunkan hujan, langsung turun hujan. Diinjak bumi, wahai bumi keluarkan semua perhiasan-perhiasan kalian. Maka emas, perak, timah, berlian semua keluar mengejar mengikuti Dajjal, jadi seperti mengikuti lebah kepada induknya. Bangkai-bangkai yang sudah beratusan tahun dia tunjuk, ini bangun dengan izinku, langsung menjadi seekor dinosaurus, langsung menjadi seekor unta, langsung menjadi seekor kambing. Dia tidak melewati perkuburan-perkuburan yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Dia tunjuk, wahai semua mayat-mayat di sini, bangun, saksikan kalau saya ini Tuhan. Langsung bangun kakeknya, neneknya, buyutnya mengatakan, nasyhadu annaka rabbuna. Kami bersaksi, memang kamu itu betul-betul Tuhan kami. Inilah zaman datangnya fitnah yang begitu mengerikan sekali. Dia akan mengelilingi dunia selama 40 hari. Hari yang pertama seperti 1 tahun, hari yang kedua seperti 1 bulan, hari yang ketiga seperti 1 minggu, hari yang keempat sampai terakhir seperti hari biasa. Yang daerah-daerah dilewati menjadi hijau. Siapapun yang iman akan dimasukkan ke surganya, yang tidak iman akan dimasukkan ke nerakanya. Yang Nabi sabdakan, siapa yang iman sekali tidak akan bisa iman lagi kepada Allah sampai mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya Dajjal ini naik ke Gunung Uhud. Karena dia tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah, dia naik di Gunung Uhud. Tampaklah seluruh kota Madinah dan tampaklah Masjid Nabawi. Maka dia mengatakan, "Atarawna hadzal qasr al-abyad?" Apakah kalian semua tidak melihat itu ada istana putih di situ? Itu istananya Muhammad, istananya Ahmad. Perhatikan kata-kata ini. Perhatikan cerita ini. Cerita yang diceritakan tadi akan datangnya makhluk yang begitu mengerikan, begitu terkutuk tadi, sudah diceritakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Tetapi tanda-tandanya yang disabdakan dalam hadis itu sudah terwujud pada zaman ini. Coba kita lihat tentang pengalamannya Sayyidina Tamim Ad-Dari, orang yang pernah bertemu dengan Dajjal secara langsung. Beliau mengatakan, suatu ketika saya ini berlayar, tiba-tiba angin begitu kencang, ombaknya mengombang-ambingkan kami, langitnya gelap gulita sehingga kami tidak tahu arah. Diombang-ambingkan sampai kurang lebih 1 bulan. Tiba-tiba kami ini terdampar di satu pulau daerah Yaman. Saya tidak tahu di mana pulau itu sekarang. Ketika kami terdampar, kami turun, saya ini melihat makhluk yang seperti genderuwo. Rambutnya begitu panjang sehingga kami tidak bisa membedakan mana bagian depan, mana bagian belakangnya, mana kepalanya, mana ekornya. Wa ilaka man anta, kamu siapa? Kamu setan? Anal jassasa, saya ini jassasa. Wa mal jassasa, jassasa itu apa? Saya tidak akan menjelaskan kepada kamu, dan saya juga tidak akan minta berita kepada kamu. Kamu saya harapkan datang di pojok kuil sana. Di sana itu ada kuil tua, di dalamnya ada seseorang yang sudah menunggu berita tentang kalian sudah lama, sudah rindu dengan kalian. Kamu datang ke sana.
Berangkatlah kami dengan takut, terbirit-birit karena saya khawatir itu jangan-jangan setan bentuknya itu. Kami lari masuk ke dalam kuil tua tadi. Di dalamnya ada seorang yang badannya kekar, yang lehernya dibelenggu, tangannya dirantai, kakinya diikat. Hampir-hampir dia nggak bisa bergerak. Dia bertanya kepada kami, wahai rombongan-rombongan dari Arab, bagaimana kabarnya perkebunan kurma di daerah Baisan sana? Apa yang kamu tanyakan tentang perkebunan kurma Baisan? Apakah kurmanya masih tumbuh, masih berbuah? Oh, masih berbuah. Tidak ada satu kebun pun di dunia ini yang melebihi perkebunan Baisan. Banyak sekali kurmanya, melimpah panennya, lebih-lebih. Oh. Suatu ketika nanti kalian tidak akan menemukan pohon kurma Baisan berbuah satu. Kemudian dia bertanya, bagaimana kabar tentang danau Tiberia? Apa yang kamu tanyakan tentang danau itu? Apakah danaunya masih mengeluarkan air? Apakah airnya masih melimpah? Oh, danau Tiberia itu semenjak bumi diciptakan sampai saat itu belum pernah surut sedikit pun. Airnya banjir melimpah yang begitu luar biasa banyaknya. Oh, kamu tunggu, suatu ketika kamu tidak akan bisa menemukan air lagi di danau itu. Dua, kalau keadaannya mata air Zuhur bagaimana? Apa yang kamu tanyakan tentang mata air tersebut? Apakah airnya masih keluar? Oh, mata air Zuhur ini mata air yang paling lancar. Semua penduduk daerah situ mereka bercocok tanam mengambil air dari mata air tersebut. Perhatikan, suatu saat nanti akan keluar air lagi. Kalau keadaannya seorang yang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis di Mekah, apakah sudah keluar saat ini? Sudah. Apakah kalian mengimaninya? Iya. Sebagian kami mengimaninya, sebagian kami tidak. Alangkah bagusnya kalau kalian mengimaninya supaya kalian bisa selamat. Dia bertanya tentang danau Tiberia, bertanya dengan air mata air Zuhur, bertanya dengan perkebunan kurma yang ada di Baisan sana di Palestina dan sekitarnya. Kemarin berita yang datang, perkebunan kurma yang ada di Baisan itu, yang bertempat tinggal di Palestina sana, letaknya di Palestina. Karena terjadi perang antara Israel dan Palestina, terjadi perang, kena bom dan lain sebagainya. Sekarang kurmanya itu banyak yang kering, bahkan tahun-tahun ini belakangan ini tidak tumbuh lagi kurma. Setelah 1400 disabdakan Nabi, baru tahun-tahun ini tidak menumbuhkan kurma lagi. Apa maknanya itu? Pemerintah Israel dalam situs resminya dia mengatakan, sekarang danau Tiberia yang dalamnya itu kurang lebih 45 meter. Dari tahun 2003 sampai 2013 surut sampai 16 meter. 2014, 15, 16, 17 tahun ini banyak pulau-pulau di dasar Tiberia sudah mulai tampak. Setelah mereka teliti kenapa danau itu kok berkurang, surut, diteliti mata air yang menyuplai danau tadi. Ternyata mata airnya banyak yang mati. Salah satu mata air itu mata air Zuhur. Danau pun sudah mulai surut. Mata airnya sudah kecil, hampir tidak keluar. Perkebunannya sudah banyak yang kering saat ini. Apa maknanya? Perkara yang dijanjikan oleh Nabi tidak lagi lama dari zaman kita ini. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika Dajjal tadi naik gunung Uhud, apa yang dia katakan? Atarawna hadzal qasrul abyad, kamu melihat enggak itu ada istana putih? Disabdakan Nabi 1400 tahun yang lalu, saat itu Masjid Nabawi atasnya pelepah kurma, bawahnya belum ada tegelnya, masih tanah, tiang-tiangnya juga kurma.
Nabi mengatakan suatu saat nanti ini masjid saya akan dikatakan istana putih. Tidak masuk akal. Masa rumah masjid yang begitu buruk dikatakan istana putih? Seiring berjalannya zaman dan waktu berganti-ganti. Ternyata renovasi sengaja, tidak disengaja, tidak tahu. Sekarang Masjid Nabawi itu bentuknya kalian tahu sendiri. Seperti apa? Laksana bentuknya seperti istana dan warnanya putih. Maknanya ketika masjidnya sudah berwarna putih, masjidnya sudah seperti istana, tinggal tunggu yang nunjuk sebentar lagi juga akan datang. Bagaimana? Kemarin saya ini dapat berita, nggak tahu benar atau tidaknya. Sebagaimana cerita yang sudah ma'ruf kita dengar, bahwasanya Dajjal itu akan berjumpa dengan seorang laki-laki, akan dibelah, diciptakan lagi, gabung lagi, digergaji lagi, diciptakan lagi. Kemarin di Palestina ada seorang bayi. Ketika bayi tadi lahir, memiliki keajaiban yang sangat. Baru lahir sudah bisa berbicara bahasa Arab dengan begitu fasih sekali. Dia mengatakan, ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Saya yaqtuluni Dajjal wala yaqtuluni ahadun ghairah. Saya ini adalah orang yang nantinya akan dibunuh oleh Dajjal, dan tidak ada satupun orang di dunia yang akan mampu membunuh saya. Setelah itu langsung identitasnya disembunyikan. Ini baru terjadi sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kalau memang cerita itu benar, sahih, ulama-ulama Palestina mengatakan, mereka bersaksi bahwa cerita itu benar. Kalau memang benar betul, berarti dari bayi sampai remaja butuh berapa tahun? 15 atau 20 tahun atau kurang atau lebih sedikit. Maknanya kita yang duduk dalam majelis ini, manusia-manusia yang mendengarkan semua di sini akan menghadapi zaman yang begitu dahsyat, yang ujian rintangan dari berbagai arah. Dan siap tidak siap, harus siap. Sebelum kita ini bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ketika wiridan belum bisa kenyang, berarti maknanya masih dalam bahaya besar ketika datangnya Dajjal. Maka kita ini sebelum bisa subhanallah kenyang, jangan berani-berani boyong dari Al-Fatah. Bagaimana? Sebelum kita mengatakan la ilaha illallah Allahu akbar, separuh negeri runtuh, masih dalam kekhawatiran besar iman kita ini. Agama itu bukanlah rekayasa. Agama itu, zikir itu bukan hanya ucapan, tapi harus betul-betul menancap dalam hati, diukir dalam hati tadi. Allah, 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 Rabbi la usyriku bihi syai'a. Runtuh satu rumah. Bagaimana? Siap atau tidak? Para ulama mengatakan, untuk menghadapi zaman ini, kalau kita menghadapi dengan diri kita sendiri, tidak mungkin kita ini mampu. Karena saking banyaknya tempaan-tempaan yang akan datang, maksiat-maksiat yang akan datang, menyerang dari berbagai arah. Kalau di pondok mungkin lebih aman lah. Tapi kalau kita sudah keluar ke Maspati, ke Madiun, ke Bali, ke Jakarta, ke Bandung, dan lain sebagainya, apa yang terjadi di sana? Maka cara yang paling senjata utama untuk bisa bertahan pada zaman ini, para ulama mengatakan kita harus menyambungkan tadi kabel setrum kita, rantai-rantai kita ini dengan guru-guru kita, dengan orang-orang soleh sebelum kita, yang disebut dengan mahabbatus solehin, cinta dengan orang-orang soleh. Para ulama mengatakan, kalau hati itu benci dengan orang soleh, walaupun amalannya semalam 1000 rakaat, zikirnya gak ada capek-capeknya, keluar terus fisabilillah 40 hari setahun, kalau hatinya ada benci kepada hamba-hamba Allah yang soleh, suatu ketika kebencian itu akan menyeret dia kepada kemaksiatan.
Kalau orang itu amalnya walaupun tampaknya lemah, walaupun tampaknya ngantuan seperti kita ini, tapi kalau hatinya ada mahabbah kepada orang soleh, suatu ketika mahabbah tadi akan menggiring dia kepada kebaikan. Ada satu perkara yang menakjubkan. Ada orang perempuan pada zaman Nabi, dia ini datang ke Masjid Nabawi. Ketika dia berangkat ke Masjid Nabawi, maka berjumpa dengan laki-laki yang nakal. Ditanya laki-laki tadi, mau kemana kamu? Mau ke masjid lah. Mau ngapain ke masjid? Dengerin banyak Rasulullah SAW. Mau ngapain, gimana sih kamu itu? Ngapain dengerin bayan beliau? Ya karena saya cinta kepada beliau, saya dengarkan bayannya. Karena saya cinta kepada Nabi. Maka laki-laki tadi mengatakan, kamu benar cinta kepada Nabi? Benar? Emang kenapa? Kalau kamu memang benar-benar cinta kepada Nabi, buka cadar. Apa? Buka burdah. Maka karena wanita tadi gak berpikir, langsung dibuka cadarnya itu. Ternyata dia itu termasuk orang yang paling cantik di Madinah. Pipinya itu merah keputih-putihan. Masya Allah. Mukanya itu seperti ukiran, sangat indahnya tadi. Maka laki-laki tadi gak kontrol, langsung dicolek pipinya itu. Alangkah beruntungnya orang yang mendapatkan kamu ini. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Maka langsung perempuan tadi nangis, ditutup cadarnya, dia pulang, ternyata sudah punya suami. Gosok dia itu. Dia mengatakan kepada suaminya, tadi saya di masjid, saya melakukan ini, ternyata suruh buka cadarnya, tadi colek saya di mustakmal ini. Maka dilaporkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, benar cinta itu? Benar ya Rasulullah, istri saya dizalimi, diperbuat seperti itu kepada dia, dicolek pipinya. Masukkan istri kamu ke kuali, bakar dia. Ya Rasulullah, apa? Bakar, panggang hidup-hidup. Yang salahkan, bakar. Langsung dia pulang sedih, nggak tahu sedih apa enggak. Dia mengatakan pada istriku, wah istriku, kita perpisahan dulu kayaknya ini. Emang ada apa? Nabi tadi sabdakan, kamu suruh dimasukkan kuali, suruh dibakar hidup-hidup. Benar ini perintah Nabi? Benar. Nabi mengatakan suruh masukkan kuali, suruh bakar kamu hidup-hidup. Kita masuk berdua aja lah, biar mati bersama. Maka istrinya mengatakan, kalau memang itu benar cinta perintah Nabi, demi cintaku kepada beliau, sudahlah masukkan saya, bakar gak apa-apa. Ini perempuan tidak seperti kebanyakan perempuan. Kalau kita bagaimana? Laki-laki tidak seperti kebanyakan laki-laki. Maka benar, dengan berat hati dimasukkan tadi ke dalam kuali, ditutup. Mau hidupkan api itu ragu-ragu dia. Hidupin airnya. Dihidupkan. Oh, sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang ke rumahnya. Mana istrimu? Itu ya Rasulullah. Mana? Itu. Buka. Ketika dibuka, ternyata jangankan wafat, tergores sedikit pun tidak. Maka Nabi sabdakan, saksikan itu, ketika ada orang hatinya diisi cinta kepada aku, api pun tidak akan mampu membakar mereka. Makanya menjadi kewajiban kita ini untuk bisa bertahan hidup pada akhir zaman ini, kita betul-betul tanamkan dalam hati tadi mahabbah kepada orang soleh ini.
Orang-orang kafir terus menerus dikiblatkan dia kepada orang-orang Korea, dikiblatkan dia kepada orang-orang Thailand, dikiblatkan kepada bintang-bintang sepak bola, artis-artis dan lain sebagainya. Mereka tahu kalau orang sudah mahabbah bahaya. Maknanya kalau orang itu sudah mahabbah kepada orang kafir, suatu ketika akan diikuti, mereka akan dikumpulkan bersama mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir pada malam hari ini, ketika kita sudah mahabbah kepada orang soleh, jangan kita hanya mengatakan mahabbah, saya cinta dengan Nabi, saya cinta dengan para sahabat, saya cinta dengan ulama-ulama. Jangan hanya mengatakan seperti itu. Tetapi kalau memang kita itu cinta, kita turuti tadi tuntutan cinta kita tadi. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan dalam kitabnya Ihya, kalau orang itu cinta, kemudian cintanya dituruti, maka akan semakin kuat. Beliau menceritakan dalam bab niat itu, orang berjalan melihat sesuatu yang sedikit indah, cantik atau mungkin tampan atau bagaimana. Maka ketika dia melihat keindahan, hatinya tadi agak, siapa dia itu? Ada bibit kecil, titik kecil mahabbah tadi. Kalau mahabbah itu dia turuti, kemudian dia ungkapkan pakai kata-kata, orang mana dia itu? Apa kesukaannya? Kamarnya di mana? Bajunya biasanya apa? Kelas berapa? Ustaznya siapa? Mutolahnya di mana? Kalau dia tanya tadi, ungkapan tadi akan menguatkan mahabbahnya semakin kuat, menggelora nanti. Sehingga hatta kharajat ikhtiyari, sehingga keluar dari ikhtiar dia. Sehingga ustaznya nerangkan nahu mubtada'un zaidun wa adhirun khabar in qulta zaidun adhirun man i'tadhar. Ustaznya nerangkan nahu mubtada' khabar, tapi dia melihat ustaznya teringat orangnya. Ustaznya sudah tua tuh, teringat dia. Bagaimana? Buka kitab, sedang apa dia sekarang ya? Sudah memikirkan saya atau tidak dia ya? Betul atau tidak? Pernah merasakan itu? Pernah. Maknanya kalau sudah dituruti akan semakin kuat, diulang, menancap dalam hati nanti. Sampai dikatakan sudah bisa. Maknanya keinginan kebaikan dalam hati kita itu jangan kita biarkan. Kalau memang kita ingin masuk tahfidz, langsung masuk, jangan ragu-ragu. Kalau ingin masuk tahfidz, kita langsung masuk. Kita turuti keinginan hati. Kita turuti akan semakin cinta ilmu, sehingga hari-hari akan membaca ilmu tidak ada henti-hentinya. Tapi kalau keinginan itu kita berhentikan, saya pengen mutolaah, nanti aja lah. Ini nanti akan melemah, akhirnya mati. Tapi kalau kita turuti, mau mutolaah, ya sekarang berangkat masjid mutolaah. Oh, 1 jam gak terasa, 2 jam gak terasa, 3 jam sampai subuh pun gak terasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini akan banyak ujian dari samping kanan, samping kiri. Ujian ekonomi akan datang kepada kita. Ujian perasaan bagi yang baper akan datang kepada kita juga. Merasa disakiti, merasa dicuekkan, merasa enggak diperhatikan, merasa diduakan, merasa dipersepuluhkan. Iya tidak? Nanti akan datang berbagai macam ekonominya di rumah, tiba-tiba ekonominya failit dan lain sebagainya. Dengan masalah dengan ustaznya, masalah dengan diniyah, atau masalah dengan keamanan dan lain sebagainya. Tetapi dengarkan ini, walaupun datang 1000 rintangan kepada kalian, jangan pernah gentar. Mau disuruh kuliah, mau disuruh sekolah, bilang tidak. Nggak dikasih makan, nggak apa-apa. Minta nanti.
kepada Allah. Paham? Nanti yang 3 aliyah, yang 3 MTS, yang daurah 2, ataupun yang tahasus 2, ataupun tahasusnya hanya 1 tahun, itu nanti pasti akan ada tawaran-tawaran dari berbagai arah. Tawaran nikah untuk tahasus, nikah janda yang sudah tua. Tawaran-tawaran, tapi kita harus ambil prinsip ini. Jangan kita ini jadi orang yang baper, hancur karir kita gara-gara perasaan. Gara-gara didiamkan, ngamuk, udah boyong aja. Mau ketemu dia lagi. Apa itu? Bagaimanapun keadaannya, jangan pernah mundur. Lalui jalan ini sampai titik darah penghabisan. Siapa enggak? Harus siap digembleng dengan keadaan sampai hampir hancur lebur, bangkit lagi. Bagaimana? Laki-laki apa itu? Laki-laki kantuan. Laki-laki apa? Takbir lagi. Mungkin itu saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tasqina wa anta tumituna wa anta tuhyina ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Allahumma qsim lana min khashyatik ma تحول بها بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أفد علينا من بركات مشايخنا من بركات شيخنا اجمع بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة اجمع بيننا وبينهم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب بلا حساب ولا عذاب. اللهم زدنا علما زدنا فهما زدنا
وصحبه أجمعين.